Majelis Mu'allimul Quran Mocam Banyumanik dan Batak Satu yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya harus menyampaikan apa ini? Ini nyuwun tema apa? Saya tidak dikasih tema. Halal bihalal atau masalah Quran. Pengen yang mana bu? Monggo saudara. Oh bebas. Tidak punya pilihan yang berbut ini. Ini sudah wayai pemilu ini punya pilihan. Oke Bapak Ibu, kita akan sedikit membahas tentang surat Wahid. Saya akan mengajak panjenengan untuk bersama-sama mempelajari tentang bacaan sholat, yaitu bacaan at-tahiyat. Apa sebelum kita tahiyat? Insya Allah, masa insya Allah. Yakin apa gitu? Dengan tahiyatnya mana? Pakai at-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul lillah? Yang baca. Jadi saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama mengenal bagaimana silaturahim kita yang perlu kita bangun ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Bapak Ibu, kita itu kan ingin nyambung sama Rasulullah. Kita ingin nyambung sama orang sholat. Bahkan kita itu ingin nyambung pada diri kita sendiri. Karena banyak manusia yang belum bisa menyambungkan dirinya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, monggo kita ngaji tentang at-tahiyat. Dulu saya sebelum ngaji Quran itu mesti dites tahiyat sih. Ya, sama ya saya dites. Untuk sih tahiyat, coba Quran sih. Nah, di tahiyat itu ada 3 hal yang insya Allah akan saya bahas. Yang pertama kata-kata Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu artinya baru. Assalamu alayka, keselamatan atau salam semoga atas engkau ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Menurut dengan assalamu alayka itu harusnya untuk orang yang ada di hadapannya atau orang yang tidak ada di hadapannya. Harusnya di depannya. Harusnya di hadapannya. Karena kita kan pakai dhamir, kata ganti kedua kan. Assalamu alayka, assalamu alaihi, kan beda. Kalau kita mengatakan assalamu alaihim atau assalamu alaihi, berarti ada pesan bahwa
yang disalami atau yang didoakan itu tidak semajelis. Tetapi di sini, dan ini yang ngajari Nabi loh. Ini yang ngajari Nabi, kita diajari untuk mengucapkan Assalamualaikum. Padahal semua tahu saat kita mengatakan Assalamualaikum, keselamatan semoga atas engkau wahai Rasulullah, kita faktanya kan tidak di hadapan Nabi. Fakta empirisnya, fakta dohirnya, kita tidak berhadapan dengan Nabi. Tapi kok tidak diganti ya? Dengan kalau doa bersama, oh bihabli minas sholihin diganti dulu. Umpamanya saya doa ini untuk panjenengan semua. Oh bihabli minas sholihin, kan kuotanya begitu kan? Ya. Terus kita gantikan. Berarti saya egois ya. Oh bihabli minas sholihin, ya Allah semoga saya diberikan anak yang soleh. Jangan tahulah. Atau umpamanya yang di surat Al-Imran, oh bihabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jangan kalau mendoakan orang lain atau doa bersama diganti kepada Allah. Diganti Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah atau tetap oh bihabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ternyata banyak kiai, banyak ulama yang mengubah doa itu, yang menggunakan redaksi i menjadi na. Tapi salam kok tidak diubah. Assalamualaikum yang diajarkan Nabi, kita tetap membaca Assalamualaikum. Ini mengandung maksud dan makna bahwa Bapak Ibu, ketika kita di dalam sholat khususnya, kita dilatih untuk membangun komunikasi intens antara kita dengan Rasulullah. Kita diajarkan bahwa meskipun secara zahir Rasulullah tidak ada di hadapan kita, tetapi kita merasa kita menghadirkan Rasulullah di hadapan kita. Itulah yang mestinya kita baca di tulisan tersebut. Nah ini kan mengajak kita untuk menjadikan seakan-akan Rasulullah berada di hadapan kita. Seakan-akan ya. Masalah kenyataan bahwa karena ini juga betul. Ini kan bahasan tentang ilmu tasawuf yang sebagian ulama setuju dengan adanya Rasulullah hadir dan sebagian ulama mengatakan tidak setuju. Tapi kalau seakan-akan kan bisa. Jenenge seakan-akan Rasulullah di hadapan kita. Kita membangun komunikasi dengan Rasulullah. Karena apa? Kalau kita tidak bangun komunikasi dengan Rasulullah, kita tidak akan kenal sama Rasulullah. Dengan bapak-bapak atau sih timbul-timbul. Ada. Ya, betul. Jangan pernah naruhin ruang Nabi enggak? Sering. Pernah lihat? Pernah. Ibu-ibu pernah tahu ada orang naruhin ruang Nabi, pernah tahu? Itu bocoran soalnya apa? Mangrove buka. Mangrove buka, siapa Tuhanmu ya? Ya. Yang kedua, Nabi Yuta, siapa nabimu? Yang ketiga, siapa temanmu? Siapa Kiblatmu. apa kiblatmu, siapa imammu? Itu kan 5 yang diajarkan. Tapi sebenarnya masih ada kisi-kisi yang lupa. Jadi ada satu kisi-kisi yang dilupakan oleh Pak Mudi. Ini hanya nanti diketahui oleh orang yang kenal sama Rasulullah. Jadi ceritanya begitu. Ini saya kutip dari kitab Sahih Bukhari. Jadi validasinya bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau jenengan mati, Bapak Ibu, kapan-kapan lah. Lu kan suatu saat jenengan kan mati kan? Anda itu kan mayit semua kan? Tapi mau betul pulau mayit.
Saat ini Anda mayit ya, calon mayit, calon. Betul, berarti dengan yang mau Quran kurang lengkap. Nabi Muhammad itu dunia kita Gusti Allah mayit, dengan tak belum. Oh, betul. Coba dengan lihat itu di juz 24 itu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ada ayat itu? Ada. Itu ayat turun ketika Nabi masih hidup tuh. Nabi masih hidup. Dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau Muhammad mayyitun. Mayyit, Anda itu akan mati. Jadi mayyit itu maknanya akan mati, bukan mati. Makanya nek kula menaiki dengan mayyit ini jangan ketemu. Karena mayyit itu akan mati. Kata Allah itu untuk Nabi, innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau itu akan mati. Wa innahum dan mereka mayyitun, mereka pun akan mati. Kodok mati. Dan nanti kalau kematian sudah datang kepada kita semua, kata Nabi ini, lalu kita dikubur ini, masuk ke kuburan. Sesudah dikubur, orang pada pulang. Ketika orang pada pulang, kita dengar suara langkah kaki dan suara sendal mereka. Suara sudah hilang, kita sendirian, malaikat munkar nakir datang. Ini cerita nyata, tapi saya belum pernah merasakan. Jangan bikin ekonomi lo ada bilang. Maksudnya jangan aja nggak cari saya. Boleh. Bapak itu sesudah itu malaikat datang. Lalu orang mati tersebut akan didudukkan. Mulanya nek namanya ngurusi wong mati ojo sisih mulai lungguh angel. Dulu sekarang ini kok dilungguhin ya. Lah iki nek ngene apa acara di belakang ini kesisih kan lungguh angel. Mayit kalau dulu, mayit. Lupa kok mayit? Mayit kan calon mati. Kan saya tidak pakai tasbih. Nek mayit berarti wis mati. Tanpa tasbih dulu ya. Kalau ayat tadi innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, yang ini mayit wong mati. Mulane rasa ditasbih, rasa pasek-pasek. Mayit teko, lan wis mati. Belum mati, mayit belum mati. Nek mayit wis mati atau mayit. Main, pakai ya disebut, bukan pakai nesok. Nah, orang mati ini akan didudukkan. Ketika didudukkan, dia akan diperlihatkan. Nah, ini saya yang belum tahu. Akan diperlihatkan kepada Rasulullah. Ini kenapa saya sampaikan assalamualaikum ini penting. Entah pakai layar TV kayak gini, entah nabinya didatangkan atau pakai gambar saya tidak tahu. Yang jelas pertanyaannya malaikat muka itu ngomongnya begini. Ini soalnya Pak Mudin kelompok kasih tahu. Katanya jangan nggak ngerti gitu. Katanya salamannya. Dan habis itu duduk ditanya, menurutmu siapa orang ini? Jadi kita orangnya apa? Menurutmu siapa orang ini? Nek jenengan kenal kali kanjeng Nabi, jenengan akan mengatakan ini adalah hamba Allah. Ini adalah utusan Allah. Saya mempercayai dan mengimani. Nek jenengan jawaban ngoten niku jawaban benar, maka jenengan di kuburan aman. Aman. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena Mbak Mudin lompongnya
Aliran sing diapalke wau niku sing timur sapa pangeran Jawa Gusti Allah. Tapi nek ditamoni dipun kan malaikat hanya dikasih kisi-kisi, waktu dikasih soal tadi. Soalnya kan bisa beda-beda, bisa multiple choice bala, pilihan ganda, karena soal terbuka. Karena malaikat itu kan ditugasi tanya, hanya tanya. Nah kalau panjenengan waktu itu tidak bisa menjawab, maka jenengan akan dibekuk oleh malaikat dan cerita panjenengan waktu itu akan didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Nah, maka penting panjenengan yang maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh disambung nota panjenengan. Kita berada di satu tempat di mana kita seakan-akan berada di hadapan Allah. Apalagi itu di dalam sholat. Kita sudah mulai dengan takbir dan nanti kita sudah pamitan dengan salam. Itu kita. Itu silaturahmi dengan saya silakan berlatih untuk nyambung ke hati kali Rasul. Nyambungkan hati sama Rasul. Karena akan ada pertanyaan dengan model yang seperti itu. Nah, kalau kita udah biasa seakan-akan Rasul ada di hadapan kita, insya Allah nanti dibantu sama Rasul. Jangan pengen kau jangan dulu. Pengen betul? Kalau nggak pengen bagus. Nabi itu punya namanya Maqamah Mahmudah. Maqamah Mahmudah, tempat yang terpuji, derajat yang terpuji. Maqamah Mahmudah derajat yang Nabi sing terpuji itu nomor. Karena dalam ayat Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmudah. Di situ disampaikan. Wa minal laili dan sebagian malam fatahajjad, maka tahajudlah engkau nafilatan sebagai ibadah tambahan laka untuk asa ayat atau kalau bukan, semoga Tuhanmu memberikan mengutus untukmu maqaman mahmudah, maqam yang terpuji. Maqaman mahmudah itu apa? Ternyata para ulama mengatakan maqaman mahmudah itu syafaat. Syafaat. Kita bisa mendapat pertolongan atau syafaat dari Nabi itu levelnya banyak. Banyak itu. Ada namanya syafaat amah, syafaat umum yang akan diberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir. Ada lagi syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa besar, yang akan diselamatkan oleh Rasulullah. Ada lagi syafaat yang diberikan kepada ahlul jannah, ahli surga, yang dia akan dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Itu maqamah mahmudah yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, kalau panjenengan atau saya berupaya untuk kita dengan berupaya nyambung hati dengan Nabi, mengikuti tata caranya Nabi, maka kita punya harapan kuat bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya entah level mana. Allah. Saya itu pernah ditanya orang, Pak Ustaz, kenapa sih kalau orang ada pembukaan semoga kita mendapatkan syafaat? Bukankah syafaat itu gampang diperoleh? Asal kita menginginkan dapat syafaat. Lalu disampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Apabila ada orang di hatinya ada mithqala dzarrah, satu biji sawi saja iman, maka dia berhak mendapat syafaat Rasulullah. Dan kita kan sudah dapat, kenapa minta?
Apalagi ada yang mengatakan jalur syafaat Rasulullah bisa musyrik. Ini lagi-lagi ini diskusinya bisa panjang ini. Tapi kan ada itu sholawatan yang saya paham kata Ali yang dikatakan musyrik. Yang saya dibaca itu di apa di bab Isfa' lana ya habibana. Itu kan dikatakan musyrik. Kenapa? Jangan kok jalur syafaat marang Rasulullah, jalur marang Gusti Allah, jalur marang Rasulullah. Doa kepada Allah, jangan berdoa kepada Rasulullah. Nah, hal-hal seperti ini, Bapak Ibu, ini kan muncul karena kesalahpahaman saja atau kepahaman yang salah. Tidak tahu salah paham apa paham salah saya tidak tahu. Tapi sing cetok salah paham atau paham salah, sehingga orang ini tidak bisa melihat sesuatu secara proporsional. Ngasih tahu kita lagi tenang, tidak tahu apa itu fi'lul abdi dan apa itu fi'lul Allah. Tidak ngerti apa itu perbuatan hamba dan apa itu perbuatan Allah. Sehingga akan terjadi prematur di dalam mengambil kesimpulan. Dan ini terjadi di masyarakat banyak sekali. Memaksanya dia sedang mentauhidkan diri, padahal dia sedang memvonis orang lain dengan vonisan yang tidak benar. Memang jalur syafaat sama Nabi itu tidak boleh. Kalau tidak boleh apa alasan? Karena minta hanya kepada Allah. Itu alasannya. Betul ya? Minta hanya kepada Allah, betul ya? Betul ya? Iya, nasta'in hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Minta tolong sama manusia boleh tidak? Tidak boleh. Jadi jangan masak mangan dewe, masak dewe. Terus naik sepeda motornya rusak, rasa bertemu uang dan dari dewe. Bukan minta tolong hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Yo mahami iyyaka nasta'in itu Mas. Kita itu harus tahu mana itu fi'lul abdi dan mana itu fi'lul Allah. Dan kita harus paham. Kalau tidak paham, memang enggan untuk menyelesaikan orang lain. Termasuk dalam konteks syafaat. Kita meminta agar Allah memberikan syafaat kepada kita. Kita meminta karena Nabi dikasih. Nabi itu punya namanya syafaat, sehingga kalau panjenengan mau minta kepada Nabi ya boleh. Sebagaimana jenengan punya duit, lalu saya minta dulu jalur duit, boleh. Jenengan tidak boleh mengatakan, loh, jalur duit kok kalau aku jalur aku Gusti Allah. Boleh ngomong lanang lebih. Suami-suami yang diminta istrinya, Pak, duitnya Pak, kok jalur aku? Jalur hanya pada Allah. Minta pada suami itu musyrik. Kalau ngomong lanang lebih apa nih? Jedul di kata. Nah, iya. Minta hanya kepada Allah. Ya betul, minta hanya kepada Allah, tapi konteksnya apa dulu? Konteksnya apa dulu? Harus dipahami. Doa itu kan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Nek jenengan kok membolehkan minta tolong kepada manusia, berarti mestinya kan boleh nyembah sama manusia. Kok ayatnya siji kok. Hanya kepada ya Allah kami minta, dan hanya kepada ya Allah kami minta pertolongan. Kalau minta pertolongan hanya kepadamu ya Allah menjadi boleh kepada yang lain, mestinya kepada boleh. Tidak bisa. Yang pertama tidak boleh menyembah kepada Allah. Bukan ayatnya kodok. Karena yang kedua ada korina, ada ayat pembanding, ada ayat lain yang menjelaskan itu. Jadi jangan mudah kita itu terprovokasi seakan-akan orang ini musyrik. Jangan mudah terprovokasi. Saya pernah survei kecil lah. Ini rata-rata sih orang berpendidikan. Tapi ketoknya ngomongin itu nek tahu jenis learning barangnya anti. Saya anti learning. Tapi ada orang barang aneh dianggap bahwa itu adalah learning.
dan tidak benar. Lalu saya buat tulis sederhana. Bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini, sampean tolong jawab. Yang saya ceritakan ini tindakan kemusyrikan apa? Lalu saya ceritakan, itu sadar suatu cerita di negara alam belakang datanglah seseorang kepada orang lain. Taruhlah orang lain ini namanya si A. Lalu si B yang datang kepada si A bercerita, bapak saya itu matanya sakit, bahkan tidak bisa melihat sudah sekian tahun dan bisa melihat. Lalu apa yang bisa saya sampaikan, saya bisa lakukan agar bapak saya bisa melihat? Nah, si A ini bukan dokter, bukan ahli bidang itu, dia ngomong, oh gampang, ini saya punya baju saya sudah saya pakai, silahkan usapkan ke muka bapakmu itu, maka bapakmu akan bisa melihat kembali. Jadi, ngomong lagi, kelambi diusap ke wajah bapaknya sampean, mengko iso belok. Nah, saya nanya, menurut Anda cerita yang saya sampaikan tadi, si A ini telah berbuat kemusyrikan atau tidak dengan mengusapkan bajunya ke orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, dan kemudian bisa melihat kembali? Jawabannya apa? Musyrik atau tidak? 99% mengatakan musyrik. Lalu saya nanya, kok dikatakan musyrik itu di titik mana? Nah, kayaknya mulai pada jatuh begitu. Musyriknya di mana? Wah, terus ada yang menjawab, karena meyakini bahwa baju bisa memberikan kesembuhan. Karena meyakini bahwa baju bisa menghilangkan kesembuhan. Kapan saya mengatakan meyakini? Tidak ada kalimat meyakini di situ. Meyakini kan asumsi orang yang ngomong saja. Saya kan hanya cerita, baju ini dirusak, untuk kan sembuh. Nah, kalimat itu mengandung keyakinan. Apakah kalau keyakinan pasti dikatakan musyrik? Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Lalu biar lebih jelas, saya ajak untuk membuka surat Yusuf ayat 93. Nah, dibuka surat Yusuf ayat 93. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Yang saya ceritakan itu adalah cerita Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Sing ngomong baju kuwi rusak obat, baju bapakmu Nabi Yusuf. Yang posisinya matanya tidak bisa melihat adalah Nabi Yakub. Dan faktanya bisa melihat kembali. Apakah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub dan Al-Quran surat Yusuf ayat 93 sedang mengajarkan kemusyrikan? Tidak. Berarti cara pandang Anda yang salah tentang kemusyrikan. Kalian nonton TV, kalian nonton YouTube, lalu ngaji. Waktu ngaji, makanya ngaji. Sekarang itu di TPQ ada ngaji Aqidatul Awam nggak? Ada yang tidak. Wah, ada yang tidak. Kayaknya banyak yang tidak. Nah, masalahnya gurunya gak bisa ngaji ngomong gitu. Udah ya? Jadi kan masalah akidah. Jadi orang sering salah paham mengenai sesuatu itu dikatakan sebagai musyrik, padahal sesungguhnya tidak musyrik. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang belum dipahami. Kemusyrikan itu ada indikatornya, dan indikatornya itu sudah dijelaskan sama ulama. Tidak bisa pakai asumsi-asumsi, tidak bisa.
Oke, kita kembali ke cerita tadi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi monggo supaya kita bisa nyambung kepada Nabi, karena memang kita sedang latihan nyambung ini kepada Nabi. Silahkan panjenengan untuk berlatih menyambungkan hati kepada Rasulullah. Nek moco niku anggap saja seakan-akan Rasulullah hadir di hadapan. Seakan-akan, saya tidak mengatakan Rasulullah hadir ya, seakan-akan hadir di hadapan kita. Itu satu. Yang kedua, tadi saya sampaikan ada 3 hadis. Assalamu alaina. Itu kalau diartikan bisa 2 ya. Semoga keselamatan atas diri kami dari doa. Atau assalamu alaina adalah salam semoga atas diri kami. Dunga ya itu. Nah, Bapak Ibu, saya Anda itu terdiri dari 2 hal. Satu namanya jasmani, satu lagi namanya rohani. Kalau jasmani panjenengan sesuai dengan yang terlihat saat ini, inilah wajah-wajah dunia di panjenengan. Terus kita ini wajah-wajah ragawi kita itu seperti itu. Ada yang tersembunyi di balik ini, namanya wajah rohani. Nah itu mengandung 2 itu. Ya jasmani, ya rohani. Lah sing susah niku ana jasmani nek karo rohani nek ora nyambung. Dadi dheweke dhewe pegatan antara jasmani karo rohani iki ora nyambung. Makanya orang munafik itu orang yang pegatan antara jasmani karo rohani. Talak, tapi talak jasmani kepada rohani. Kan tidak sama. Kata para ulama, yang namanya munafik itu pertentangan antara hati dengan perbuatan. Berarti hati muni abad, perbuatan muni. Nah itu berarti dengan rukun. Nek jasmani kalau hati rukun, tapi panjenengan bisa menghadap kepada Allah dengan baik. Makanya pasti ada yang lain yang rukun itu. Jadi itu jadi ngomong munafik. Munafik yang terkali ya, munafik itikadi dan munafik amali kata itu munafik. Kita bahas yang munafik amali saja. Munafik amali karena jasmani dan rohani ini tidak ukur, tidak disambungkan begini, klop, tidak satu frekuensi. Maka yang terjadi apa? Itu lihat di dalam Al-Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wong munafik ini Gusti Allah. Orang yang rohani dan jasmani tidak nyambung biasanya senang nipu. Ibu-ibu suka nipu enggak? Tidak, alhamdulillah, semoga benar. Kita itu kadang suka nipu diri, nipu orang lain dan seterusnya. Ya nipu yang paling sederhana itu begini. Nilai kita itu 5, tapi kita menyampaikan pada orang nilainya